Juga ada CT dari PKG, ini garis line dari trafo. Ini juga ada ACB 4 volt 3200 ampere dengan sistem interlock otomatis trafo switch ya teman-teman. Jadi tidak ada terjadi tabrakan antara PKG dan trafo. Perhatian, konten ini bukan konten menggurui atau mengajari. Konten ini hanya saling berbagi pengetahuan. Jika ada informasi yang salah dalam konten ini, mohon agar dikoreksi, terutama dari materi dan ucapan. Terima kasih. Oke, welcome back to my channel. Baik lagi di channel gue, channelnya Engineer TV, TV-nya para engineer semua. Dan di sini gue mau ngebahas tentang PDTR ya teman-teman ya. Jadi PDTR atau teman-teman bisa mengenal dengan LVMDP. Jadi PDTR itu adalah kepanjangan dari panel distribusi tegangan rendah atau teman-teman biasa mengenal dengan LVMDP atau Low Voltage Main Distribution Panel. Nah, di sini gue udah ngegambarin panelnya teman-teman ya. Jadi di sini ada PDTR 1 dan PDTR 2, pembatasnya itu kopler ya teman-teman ya. Jadi dari 3 sel ini ada beberapa sel, kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini ada 7 sel, 3 sel itu LV1 dan 3 sel itu lagi LV2 dengan 1 buah kopler. Oke, yang pertama sel 1 atau outgoing 1 dari LV1. Yang kedua adalah incoming from trafo 1 ya. Jadi udah tegangan 400 volt. Di sini ada 3 buah lampu indikator dengan masing-masing lampu merah yaitu R, lampu kuning yaitu S, dan lampu hijau yaitu T. Dengan meter kWh di sini voltase dan ampere. Kemudian ada si selector switch. Ini selector switch untuk manual dan auto serta off, switching manual dan auto. Terus ada push button off dan push button run. Dan di sini juga ada lampu indikatornya teman-teman ya. Lampu indikator dari si selector switch tersebut. Oke, kemudian di sini ada form PKG, panel control genset atau CPG teman-teman. Di sini juga ada lampu indikator RST-nya dan ada metering, selector switch dan push button. Kemudian di sini ada coupler. Coupler ini dia berfungsi sebagai bypass ya teman-teman ya antara PDTR 1 atau PDTR 2. Jadi coupler ini melangsungkan arus dari beban trafo 1 atau trafo 2. Dan di sini ada form PKG sama kayak sebelah, dan di sini ada trafo 2 sama outgoing 1 juga sama. Ini untuk PDTR 2. Jadi secara umum panel ini kan berfungsi sebagai pemutus dan penghubung sumber listrik yang berasal dari sumber genset dan sumber PLN yang bekerjanya dapat secara manual ataupun secara otomatis. Nah, panel ini juga dilengkapi dengan sistem interlock yang bermaksud agar sumber genset dan sumber PLN tidak bisa on secara bersama-sama ya teman-teman ya. Karena apabila kedua sumber tersebut on bersama-sama maka akan sangat berbahaya karena akan terjadi hubung singkat atau short circuit ya, tertabraknya antara power RST-nya dari PLN dan sisi genset. Oke. Jadi panel ini juga dilengkapi dengan modul kontrol ya teman-teman yang berfungsi untuk mengonkan atau mensinkronkan antara PLN dan genset ya teman-teman ya dalam waktu yang sesaat pada pergantian sumber dari genset atau PLN. Sehingga saat pergantian sumber ini tidak terjadi pemutusan sumber teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung masuk aja nih ke gambar berikutnya. Nah, ini kan gambar dari isi dalam si yang tadi ya. Jadi ini gambar pertama, ini kita buka panelnya, gambarnya kan kayak gini teman-teman ya. Nah, ini juga udah tulis. Jadi ini ada lampu TL. Yang ini adalah simbol limit switch ya teman-teman ya. Ini lampunya posisi lagi pada nyala karena kan panel dibuka maka si limit switch-nya itu kan nanti akan menyala ya teman-teman ya, akan terjadi perpindahan dari open ke close ya teman-teman ya. Nah, ini ada ICB. Terus di sini kan outgoing, ini ada MCCB. Terus juga di sini ada MCCB. Nah, ini adalah kontrol-kontrolnya teman-teman, ada timer, ada kontaktor, terus ada apa lagi nih? Ada relay. Dan ada fuse ya teman-teman ya. Ini masing-masing ini teman-teman. Oke, kita langsung masuk lagi. Nah, ini ada gambarannya teman-teman. Jadi ini gambar single yang diagramnya gue udah gambarin. Oke, kita langsung masuk aja nih dari PKG. Ini dari incoming trafo. Jadi kan ini pembatasnya teman-teman di garis biru ini ya teman-teman ya. Garis biru pertama, garis biru kedua, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sekarang gue jelasin dulu nih ada apa aja. Di sini ada MCCB untuk outgoing. Jadi teman-teman lihat arah panah ini ya teman-teman ya.
Ini ada harapan, ini indikator. Jadi ketika beban masuk maka lampu indikator akan menyala. Ini ada metering. Metering itu dia berfungsi untuk pengecekan tegangan ataupun ampere yang udah masuk ya teman-teman ya. Dan KWH-nya teman-teman. Ini juga ada kontrolnya teman-teman. Nah, terus di sini ada busbar ya. Busbarnya teman-teman ya. Nah, terus ada safety, pembacaan current transformer, pembacaan untuk ampere teman-teman ya, berapa ampere. Nah, ini juga ada CT dari PKG, ini garis line dari trafo. Ini juga ada ACB 4 pol 3200 ampere dengan sistem interlock otomatis trafo ya teman-teman. Jadi tidak ada terjadi tabrakan antara PKG dan trafo. Ini yang merinya ke atas, ini ke busbar. Nah, nanti dari outgoing ini dia menuju ke beberapa MCCB ya teman-teman. Ini di outgoing ini dia ACB 3 pas. ACB 3 pol maksud saya, dengan kapasitas arus listrik yang terpasang 1250 ampere. Nah, oke, ini di garis lainnya ini udah terdapat dengan 3 pas, 1 netral dengan 1 grounding. Di outgoing ini juga terdapat indikator atau pivot lamp ya dengan fuse 2 ampere. Nah, ini juga sama. Ini sama seperti yang di sebelahnya. Ini untuk PDTR 2 dan ini untuk PDTR 1 dengan 1 buah kopler ya teman-teman ya. Sekarang kita simulasikan aja teman-teman jika terjadinya normalnya itu seperti apa dari trafo 1. Nah, ini kan trafo 1 masuk teman-teman. Trafo 1 masuk. Dia ngegantung di sini dan nanti si indikatornya ini akan menyala ya teman-teman ya. Ini untuk meternya. Oke, ini posisi ACB-nya masih open ya, belum kita closing. Nah, sekarang kita closing ACB-nya agar si arusnya ini masuk ke busbar ya teman-teman ya. Ini saya simulasi aja. Nah, ini saya udah closing, saya jeder. Nah, dia masuk kemari. Nah, nanti kontrolnya ini akan ngebaca juga ya teman-teman ya. Oke, ini udah posisi masuk. Oke, sekarang, nah ini kan udah bagi tegangan nih, udah bagi arus, dia masuk kemari. Ini outgoing-nya juga masuk kemari dan masuk kemari. Ini juga udah termasuk sama netral sama grounding ya teman-teman ya. Ini kan dia masuk outgoing, dia masuk kemari. Terus kita masukin, ini kan membaca indikator nih pivot lamp. Nah, ini nyala dong karena kan indikatornya udah nyala karena harusnya udah masuk. Jadi pembacaannya udah RST-nya, lampu RST-nya udah masuk ya teman-teman ya. Ini menyala, ini juga menyala teman-teman ya. Nah, ini menyala juga teman-teman. Ini untuk kontrolnya, bedanya nih kontrol. Nah, ini kan yang udah normal teman-teman ya. Ini kan ACB ini kan yang untuk outgoing kan masih open nih. Ini di CB-nya nih kita closing ya teman-teman. Nah, CB ini saya closing, jeder. Nah, masuk dong kemari ke si output MCCB. Beban ya teman-teman yang per lantai. Nah, ini normalnya kayak gini teman-teman ya. Ini terjadinya normal gedung ya, sistem gedung dari trafo 1. Nah, ini berjalan seperti ini. Sekarang kita simulasikan bahwa jika ada terjadinya gagal closing dari si trafo atau ada terjadinya blackout dari sisi PLN. Maka dari sistem genset akan running ya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang kita anggap bahwa sistem genset sudah running. Jeder, ini kan ini saya matiin nih powernya teman-teman nih. Jadi dari trafo atau dari PLN power nggak ada yang masuk. Jadi kan simbol merah itu bahwa artinya menandakan arus listrik ya. Ini saya open. Maka ketika saya genset otomatis running dong teman-teman ya. Nah, terus genset running, ini biasanya meteringnya jalan, indikatornya jalan, ini juga closing ya teman-teman ya. Biasanya ini juga closing, jadi ini closing, ini dia perpindahan interlock ya teman-teman ya. Jadi ini putus, ini masuk ya teman-teman ya. Jadi ada sistem ATS-nya di sini. Jadi kalau trafonya gagal sinkron atau trafonya udah nggak mendapatkan power dari PLN, maka si gensetnya akan running ya teman-teman ya. Genset running, dia masuk ke MCCB teman-teman. Oke, ini kan seperti ini teman-teman ya. Nah, terus sekarang kita masuk ke sistem coupler teman-teman. Ini garis merah ini normal gedung ya teman-teman ya. Jadi ini kan ini PDTR 1 nih pembatas, ini PDTR 2. Ini kan kalau PDTR 1 masuk di trafo 1, PDTR 2 masuk di trafo 2 ya teman-teman ya. Ini sedang closing, jadi powernya masuknya ke semari teman-teman ya. Nah, ini kita menganggap bahwa
kita mau kopler teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau kopler, teman-teman lebih di open dulu ininya. Contohnya dari sisi trafonya sedang bermasalah teman-teman ya. Sisi trafonya sedang bermasalah atau ada perbaikan, teman-teman nggak mau ngabisin solar si genset, contohnya lama lah teman-teman coupler, teman-teman mau dari trafo 1 aja, tapi dengan catatan teman-teman mesti melihat beban gedung itu berapa sih arus yang terpasang atau berapa ampernya gitu loh, berapa daya yang terpasang di gedung itu. Nah, contohnya kan trafonya ini kan 2500 kVA. Oke, nah berarti teman-teman juga mesti mengetahui outloadnya itu berapa ya, outload dari bebannya itu berapa. Oke, jadi sekarang kita kopler aja nih si dari trafo 1 beban kita ambil dari trafo 1 ya. Karena si trafo 2 ini ada perbaikan, teman-teman jangan lupa ngopen si PKG-nya teman-teman nih, ACB PKG-nya, agar kita cari safety-nya aja agar tidak terjadinya tabrakan atau short circuit ya teman-teman. Hubung singkat, teman-teman pastikan bahwa di sini ACB ini teman-teman open nyari amannya teman-teman. Terus teman-teman open, nanti teman-teman si closing si ACB di panel couplernya ini teman-teman ya. Contohnya ini sekarang kita closing ya. Nah ini kita closing kan masuk nih teman-teman. Udah kalau masuk, nanti nggak lama ini kan indikatornya masuk teman-teman ya. Masuk, straight, nanti baru ini masuk kemari teman-teman ya. Nah jadi coupler itu kayak gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman mastiin bahwa di panel si trafo dan panel PKG teman-teman open atau teman-teman putusin ACB-nya, teman-teman turunin. Jadi takutnya kan nanti tertabrak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mesti mastiin lagi power bebannya itu dapat nggak kalau cuma satu trafo gitu teman-teman ya. Tapi dianjurkan jangan ya teman-teman ya, karena nih hanya jika terjadi benar-benar fatal banget teman-teman, jika memang trafonya tidak berfungsi atau ada kerusakan ya teman-teman ya. Dan teman-teman nggak mau solarnya habis, sayang banget gitu kan, teman-teman bisa coupler aja sistem coupler ini kayak gini ya teman-teman ya. Nah kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jika ada salah-salah kata dari saya, teman-teman bisa perbaikin aja nih dari mulai gambar single line diagramnya atau dari penjelasan saya. Jika ada teman-teman yang ingin tanya, teman-teman tinggal isi kolom komentar saya, nanti saya jawab. Oke, kurang lebih gitu aja dari saya. Salam engineer.